Selamat datang di tempat pemrosesan akhir berwawasan lingkungan dan edukasi Kabupaten Banyumas. Iya. Terus kalau misalkan pemulung ini emang ada kampung pemulungnya? Iya, pemulungnya karena melakukan sih. Tadi kita bicara tentang ini Mas Afif. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Sobat Gitar, terus sekarang udah ada di TPA BLE dan sekarang saya sudah bersama Mas Hafid, ya Mas Hafid. Nah, boleh jelasin dong Mas, TPA BLE ini tuh sekarang mungkin kayak lihat gitu ya, lagi ada proses untuk pengolahan sampah nih dari awal. Nah, boleh jelasin bagaimana dari awal mula sampai terakhir gitu tahapnya di TPA BLE ini? Ya, jadi proses awal mula dari sampah yang kita olah. Jadi sampah yang masuk ke TPA BLE itu sampah yang khusus dari KSM atau TPST yang ada di titik-titik di seluruh kota Purwokerto. Jadi sampah yang masuk nanti akan dibongkar di sini dan akan diolah oleh teman-teman operator dari Dinas Lingkungan Hidup yang nanti akan dimasukkan ke mesin, namanya mesin back opener. Nah, ini akan memilah antara anorganik dengan organik. Jadi nanti akan terpisah otomatis yang anorganik dan organik. Yang organik akan keluar ke kanan atau yang ke pojok itu. Kemudian yang anorganik akan keluar ke tengah. Nah, kemudian yang anorganik ini, yang plastik, akan lanjut ke step berikutnya. Nah, kalau yang organik itu nanti akan dikeringkan dan dijadikan campuran bahan RDF atau refuse derived fuel gitu. Oke, nah sekarang kan saya lihat di sini ada banyak pemulung gitu ya Mas. Betul. Tahu mereka ini dari mana sih Mas kira-kira? Ya, kalau pemulung ini kita budayakan itu kan dari TPA lama yang sudah ditutup. Okay. Ya. Daripada pemulung ini bingung cari kerjaan dan sebagainya, kita perbolehkan untuk ibaratnya memulung di sinilah gitu. Berarti mereka ini memang memilah sampah yang masih punya nilai gitu betul, ya Mas ya? Betul, jadi gajinya mereka sendiri pun nggak kita gaji. Oh gitu. Jadi hasil mereka mulung ya itulah hasil mereka gitu. Oke. Tadi yang saya dengar bahwa kalau pemulung juga udah ada yang jadiin karyawan di sini kan ya? Ya, ada juga. Tapi sebetulnya mereka di sini tinggalnya gitu memang jauh dari TPA ini atau? Beberapa ada yang jauh, ada juga yang dekat karena yang TPA lama pun dekat sini ada yang udah tutup betul. Ada juga yang jauh gitu. Oke Mas, setelah dari sini nih Mas, tahap selanjutnya kemana sih Mas? Kita langsung ke bawah aja, kita lihat di gedung pengolahan untuk step berikutnya gitu. Let's go, oke Mas. Oke Mas Hafid, sekarang kita udah ada di mana nih? Ini kita ada di gedung pengolahan TPA BLE gitu. Pengolahan TPA BLE, jadi sampah-sampah residunya bakalan diolah lagi? Olah lagi, jadi step-stepnya dari tadi yang kita di atas masuk ke mesin back opener. Nanti yang masuk ke step berikutnya itu sampah yang anorganik. Jadi sampah-sampah yang anorganik akan turun ke bawah, nanti akan masuk ke beberapa mesin. Dan di sini juga ada ibu-ibu. Ibu-ibu di sini akan memilah residu murni yang nantinya akan dibakar dengan mesin pirolisis. Jadi sampah-sampah yang masuk itu masih ada residunya dan itu akan diambil seperti kain, papers, popok dan lain sebagainya diambil sama ibu-ibu. Nanti akan diambil sama teman-teman operator pirolisis atau mesin pembakar dan dihabiskan, dia bakar. Kemudian yang lolos nanti itu kan plastik, murni plastik. Nanti akan dikibrik lagi, dibersihkan lagi dari organiknya. Itu nanti akan masuk ke mesin pencacah dan dicacah dari plastik yang gede-gede. Jadi ukuran kurang lebih 5-10 cm. Ya nanti jadi bahan RDF gitu. Nah, nanti yang kita kirim ke pabrik semen di Cilacap, kita jual gitu. Yang tadi hasil dari cacahan itu? Betul. Pabrik. Betul. Oke. Oke Mas, kalau misalkan
tadi ngomongin emisi gitu kan. Ini udah diuji coba. Udah diuji coba. Kita uji cobanya di Thailand. Wah. Karena di Indonesia belum punya alatnya. Dari pihak produsennya sendiri, Indonesia Power International dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Kita uji coba di Thailand waktu sebelum kita pasang gitu. Jadi aman gitu. Aman ya. Berarti TPA BLA ini berdiri sejak tahun 2000. Kita mulai beroperasi tahun 2021 akhir. Ya. Sekarang 2 tahun lah. Berarti dulu Banyumas itu punya TPA-nya TPA yang gede seperti ini kan? Tidak ya? seperti ini. Kita punya Banyumas punya TPA itu di 2018 akhir itu yang seperti pada umumnya landfill. Landfill ya. Nggak ada pengolahan, betul. Tapi di 2020 kita pembangunan TPA ini, 2021 kita mulai beroperasi. KSM itu kan juga udah terpilah. Di sana udah pada pemilahan. Nah, yang masuk ke paving itu yang plastik aja. Ya, kalau yang organik biasanya dari KSM beberapa udah ada yang budidaya maggot. Oke Mas, mungkin saya mau nanya lagi kayak teknologinya ada apa aja sih Mas? Supaya kan Mas jelasin tuh banyak teknologinya gitu. Jadi kalau teknologi kita semuanya pakai mesin dan semuanya itu pakai listrik gitu. Jadi termasuk yang gede ini yang ada gede, itu namanya mesin thermal screen. Dia mesin memilah sesuai dengan berat jenis dan ukuran. Jadi nanti kalau yang berat-berat dan kecil-kecil akan turun di bawah, yang kita sebut sebagai organik kasar gitu. Kalau yang gede-gede dan enteng seperti plastik, kain dan sebagainya nanti akan keluar di ujung. Itulah, itu nanti ada mesin pencacah untuk sampah organik agar sampah organiknya ini bisa lebih lembut lagi gitu. Kemudian ada mesin pencacah ini yang paling gede. Itu itu yang ini. Yang ini. Oke. Itu mencacah plastik yang ukuran gede-gede menjadi ukuran kecil-kecil sampai 5 sampai 10 cm gitu. Jadi semuanya di sini pakai mesin, pakai listrik semuanya gitu. Nggak ada yang konvensional. Paling cuma pemilahan ini aja. Kalau sehari Mas berapa ton kira-kira sampah yang masuk dalam TPA ini? Kalau sehari itu bisa sampai 90 sampai 100 ton yang kita olah. Itu berarti diambil dari TPS Betul. di beberapa wilayah. Di wilayah. Jadi sampah yang masuk ke sini yang dari TPST. Mungkin Mas kalau di Kabupaten Banyumas sendiri bagaimana sih DLH-nya gitu pengelola sampah di lingkup masyarakat sampai bisa ke TPA itu seperti apa gitu? Jadi kalau pengelolaan sampah di Banyumas itu kita udah ada perbutnya. Itu ada 3 bagian. Yang pertama ada di masyarakat, yang kedua ada di KSM atau di TPST tadi, kemudian yang terakhir ada di TPA BLE gitu. Jadi kalau masyarakat mau memilahkan sampahnya di rumah, nanti akan diberi insentif berupa uang melalui aplikasi. Nanti ada aplikasi namanya Salinmas dan Ceknyok. Kemudian yang kedua ada di KSM. Kalau masyarakat yang nggak mau milah di rumah atau nggak punya waktu ataupun sibuk dan sebagainya, itu wajib memilahkan sampahnya ke KSM atau TPST gitu. Nah, yang besaran iurannya berapa nanti tergantung dari musyawarah masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan pengurus KSM, entah itu di lewat lurah, RT, RW dan sebagainya. Itu tergantung dari mereka sendiri. Kemudian dari KSM, kalau di KSM belum terolah, contoh ada mati listrik, ada trouble mesin, ada mungkin kendala-kendala yang lain, nah baru masuk ke TPA BLE sebagai ujung tombaknya gitu. Itulah pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas. Berarti di TPS-TPS juga udah ada pengelolaan. Sudah ada pengelolaan sendiri. Di sana juga ada teknologi mesin. Di sana sudah pakai mesin semuanya. Iya, yang kenal tuh ada daun ulangnya juga kan di sana. Betul. Yeah. Jadi full pakai mesin kita untuk pengolahan sampah. Dan mesinnya sendiri itu inovasi dari Bapak Bupati Pak Husen. Unik, ya betul. TPA BLA itu adalah salah satu TPA terbaik di Asia Tenggara. Betul. Boleh dong Mas kasih tahu kenapa bisa terbaik nih Mas Asia Tenggara nih? Ya, kalau dibilang terbaik, ya kita juga masih belajar sebenarnya untuk pengolahan sampah. Tetapi kalau yang membedakan lah sebenarnya dengan kota-kota lain ataupun dengan negara-negara lain, itu dari sistem pengolahan sampahnya sendiri. Jadi sistem pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas itu beda. Kita ada 3 bagian yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Ada masyarakat, ada KSM, ada
pemerintah atau di TPA BLE. Jadi dari 3 bagian ini itu terciptalah sebuah sistem ekonomi sirkular yang bisa menghidupkan masyarakat, yang bisa membantu pemerintah untuk mengurangi sampah dan sebagainya. Kemudian kalau di pengolahan sampah di TPA BLE sendiri itu baru satu-satunya di Indonesia. Jadi TPA yang sistemnya menggunakan kita bilang semi pabrik, menggunakan mesin semua, nggak ada timbunan sampah dan sebagainya. Sampah yang masuk harus diolah dan harus dihabiskan pada hari itu juga, sehingga tidak ada timbunan sampah yang bisa menyebabkan bencana di kemudian hari gitu. Jadi kita nggak ada timbunan sampah, poinnya di situ gitu. Oke. Nah tadi kan kalau ngomongin soal organiknya udah tuh Mas ya, saya organiknya udah ada. Sekarang kita lagi di Magot ya. Rumah Magot. Ya, kita sebut Rumah Magot. Jadi sampah-sampah organik yang kita hasilkan, yang udah terpilah, mau dari sini, dari TPA BLE maupun dari KSM, nanti akan dijadikan media Magot sebagai pakan Magot sebenarnya. Oke Mas, kalau sehari Magot itu berapa tuh Mas? Panennya? Organiknya masuk ke sini berapa kira-kira? Kalau sampah organik bisa sampai 2 dump truck, sampai 3 dump truck. 2 sampai? 3 dump truck. 3 dump? Organik. Iya. Nah ini nanti akan disebar di biopon ini. Nanti akan di sini dibesarkan dari baby maggot, kurang lebih ukuran mana ya? Pokoknya kecil lah baby maggot, sampai seminggu nanti siap panen. Nah ini 1 hari bisa panen kurang lebih 1 sampai 2 kintal gitu. Nah setelah seperti ini dikemana ini Mas? Nah ini kan yang udah panen nih. Iya, betul. Ini kan masih ada sisanya. Iya. Nah nanti ini akan diayak. Diayak. Dijadikan pupuk kasgot. Namanya pupuk bekas maggot. Nah itu udah diteliti sama Unsud, labnya Unsud. Itu bagus untuk campuran pupuk kompos juga. Gitu. Jadi buat tanaman juga bisa ya Mas? Bisa. Bagus. Karena itu kan udah tercampur juga dengan sari-sari kotoran maggot dan sebagainya. Gitu. Oke, berarti tadi kalau ngomongin soal sistem itu pasti nggak lepas dari universitas, pemerintah, Betul, masyarakat, ya. dan juga tadi tuh satu lagi komunitas mungkin ya. Di Banyumas juga banyak kan yang udah bergerak ke arah lingkungan. Oke Mas. Terus kalau misalkan hasilnya tadi kan ada kasgot, terus ada apa lagi Mas kira-kira untuk dari sampah-sampah yang sudah dikelola di TPA BLE ini? Jadi outputnya kalau yang organik bisa jadi maggot, bisa jadi pupuk kasgot, bisa jadi untuk campuran RDF, terus bisa jadi juga BPCP, bahan baku jumbutan padat. Itu yang nanti akan kita kirim ke ke PLTU di Cilacap. Kita udah MOU dengan PLTU. BPCP kan dia komposisinya 80% organik gitu. Dan harganya bisa lebih mahal dari RDF. Kemudian yang anorganik tadi kita bisa jadiin RDF, Refuse Derived Fuel, sebagai bahan bakar pengganti batu bara di pabrik semen. Kemudian bisa jadi paving plastik gitu. Terus sisanya juga bisa untuk campuran untuk PPCP, karena PPCP juga harus dicampur dengan plastik gitu. Oke Mas Hafid, mungkin sekarang juga daerah-daerah lain udah ngelihat tuh ya ke TPA Banyumas seperti ini dan mereka akan mengikuti atau menerapkan seperti ini juga ke depannya. Kalau dari TPA BLE ini ke depannya harapannya atau mungkin hal yang sedang ingin direncanakan atau ingin dibangun lagi seperti apa Mas? Kalau rencana ke depan yang pengen kita laksanakan yaitu tidak adanya pembakaran. Jadi semua residu ataupun sampah yang nggak bisa kita olah itu bisa menjadi bahan RDF. Jadi dengan melalui mesin pencacah dan sebagainya gitu. Berarti masih banyak perlu uji coba juga nggak sih? Betul, kita masih dibilang bagus ya seperti ini, tapi kita juga masih dalam tahap jadi belajar terus. Bagus itu dalam arti sistemnya yang udah terbangun. Betul. Tinggal bagaimana memperbaiki ke depannya dan memperbagus gitu ya. Betul. Nah. Oke. Di sini berapa karyawan Mas TPA BLA? Kalau di sini ada 99 karyawan. Oh, 99 karyawan itu udah termasuk di magotnya, termasuk di... Belum, kalau yang 99 karyawan itu yang di gedung pengolahan aja. Kalau di Magot itu kurang lebih ada 10 orang. Di pabrik paving itu ada 20 orang gitu. Tadi juga memanfaatkan karyawan dari pemulung gitu ya Mas. Betul. Ya? Jadi mereka yang dulunya pemulung sekarang jadi karyawan. Betul. Di TPA BLA. Beberapa ada yang seperti itu. Jadi memberikan ekonomi masyarakat juga. Betul, bisa membuka lapangan kerja juga ya Mas ya untuk dan
apa ya, di lingkungan juga tertata gitu kan, Betul. nggak yang landfill lagi sekarang. Nggak ada penumpukan. Iya. Oke Mas Hafid, tadi kan ngomongin teknologi gitu ya, pasti kan nggak mudah gitu Betul. digunakan ya, banyak sekali riset dan segala macam. Mungkin teknologi seperti apa sih Mas yang bisa diterapkan gitu, atau mungkin diakselerasikan di sini, terus kedepannya ingin inovasi seperti apa lagi teknologi yang ingin diadakan di dalam TPA BLA ini? Ya, kalau inovasi teknologi ke depannya ya yang bisa apa ya, handal, dan dalam artian karena sampah kan itu setiap hari berubah dinamis. Nggak, kadang basah, kadang kering, kadang ada zat asamnya, kadang bercampur dengan apapun. Nah, itu kan dengan terkena mesin yang notabene dari besi, dari karet dan lain sebagainya, itu kan apa namanya, jadi gampang rentan untuk rusak. Jadi pengennya kedepannya kita dari mesin-mesinnya semua itu awet lah ibaratnya, dari bahan yang benar-benar bagus, kemudian apa namanya, tidak gampang rusak gitu. Karena yang sekarang pun kita udah mulai evaluasi kita perbaiki, baik itu dari mesin, dari apa namanya, orang-orangnya gitu, kurang lebih seperti itu. Tadi kalau dari orang-orangnya ada apa, pelatihan SDM juga ya Mas? Ada, kita untuk pelatihan SDM-nya di awal sebelum mereka mulai bekerja, biasanya kita training dulu selama kurang lebih 1-3 hari. Nah itu kalau memang udah oke, baru dikerjakan gitu. Oke. Bagi daerah lain nih Mas, jika ingin menerapkan TPA seperti BLA ini gitu ya, langkah apa yang pertama kali harus dilakukan dan syaratnya seperti apa sih Mas? Kalau bagi daerah lain yang mau menerapkan sistem seperti di TPA BLA, itu yang pertama apa namanya, ya tergantung dengan kepala daerah sebenarnya. Daerah ya Mas? Kalau misal dari kepala daerahnya udah fokus nih ke sampah, insya Allah kedepannya gampang. Dalam artian untuk pendanaan dan sebagainya gitu. Karena ngomongin tentang pengolahan sampah itu nggak lepas dari tentang anggaran atau keuangan, betul gitu. Jadi tergantung kepala daerahnya aja gitu. Kemudian kalau dari masyarakat sendiri, gimana caranya untuk membantu apa namanya? Karena sampah kan tanggung jawab kita semuanya, ya mulailah untuk memilahkan sampah di rumah gitu. Baik itu untuk nantinya dirongsokkan atau nanti untuk budidaya makut di rumah sendiri atau gimana, terserah gitu. Yang penting di rumah udah mulai mau untuk memilah sampah gitu. Oke. Tadi Banyumas menjadi TPA terbaik di Asia Tenggara. Negara mana aja Mas yang udah datang ke sini Mas? Jadi kita sudah kedatangan dari beberapa negara. Yang pertama kemarin ada dari Jepang. Jepang itu udah 2 kali atau 3 kali ke sini. Kemudian ada dari Australia, kemudian dari kedutaan Seychelles di Afrika, kemudian dari seluruh negara ASEAN. Kemarin kita konferensi di sini, kita sebagai tuan rumah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Betul sekali ya. Ya. Tapi itu tadi pasti tidak terlepas dari tantangan gitu ya Betul. dalam bangun ini. Apa sih Mas tantangannya sejauh ini? Kalau tantangan ya itu tadi, kita karena kita mengolah sampah. Kemudian kalau sampah sendiri itu tiap hari itu berubah itu komposisinya, ya? entah itu kering, basah dan sebagainya. Kita kewalahan di apa namanya, mesinnya gitu. Karena mesinnya tiap hari harus perlu perbaikan. Nah pasti, dan kita tiap hari pasti ada trouble di salah satu mesin. Makanya kita ada apa namanya, tim workshop atau tim bengkel untuk melakukan perbaikan. Tuh, tantangannya seperti itu sih. Oke, mungkin terakhir Mas, bisa disimpulkan bahwa TPA Banyumas ini sedikit gitu ya, apa perbedaan dari yang lain, TPA yang lain sama TPA Banyumas? Mungkin sedikit aja Mas. Ya, kalau perbedaan yang paling utama itu kalau di TPA lain itu kan pakai landfill. Jadi kalau di kita enggak. Jadi semua sampah yang masuk kita olah sampai habis. Tidak ada penumpukan atau timbunan sampah lagi gitu. Lebih gitu. Jadi nggak ada yang menumpuk, Nggak ada yang diberesin dalam langsung tempat. diolah, betul. Oke, satu lagi mungkin terakhir, saran buat teman-teman semua, masyarakat dan pemerintah mungkin dalam mengelola sampah itu seperti apa Mas? Ya, kalau saran dan masukan untuk teman-teman di seluruh Indonesia lah khususnya ya mulailah peduli dengan sampahmu, karena sampah yang kita olah pun itu dari teman-teman kita semua. Jadi sampah adalah tanggung jawab kita semua gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Sama-sama, Hafid.